Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang peran kepolisian. Sebelum itu, kita akan mempelajari tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. 1. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. 2. Jaminan kepastian hukum. 3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. 5. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. 2. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. 1. Tegaknya supremasi hukum. 2. Tegaknya keadilan. 3. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Tugas kepolisian negara Republik Indonesia adalah 1. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, 2. Menegakkan hukum, dan 3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, yaitu 1. Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Kedua, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Yang ketiga, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Keempat, turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang 1. Menerima laporan dan pengaduan. 2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. 3. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 4. Mencari keterangan dan bukti. 5. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum kepada masyarakat lainnya. Yang kedua, menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Yang ketiga, memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor. Yang keempat, menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik. Yang kelima, memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam lainnya. Yang keenam, memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan. Yang ketujuh, memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian, khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam kegiatan teknis kepolisian. Yang kedelapan, melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidik dan memberantas kejahatan internasional. Yang kesembilan, melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait. Yang kesepuluh, mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional. Yang ke-11, melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. Struktur wilayah. Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Pada umumnya, struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah 1. Pusat, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atau Mabes Polri. 2. Tingkat provinsi, Kepolisian Daerah atau Polda. 3. Tingkat kabupaten atau kota, Kepolisian Resor Metro atau Polres Metro khusus di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kepolisian Resor Kota Besar
atau Polrestabes, Kepolisian Resor Kota atau Polresta, Kepolisian Resor atau Polres. 4. Tingkat kecamatan atau distrik, Kepolisian Sektor Kota atau Polsekta, Kepolisian Sektor atau Polsek. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Mabes Polri. Sedang organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Republik Indonesia Daerah atau Polda. Di tingkat provinsi, Kepolisian Republik Indonesia atau Resor. Di tingkat kabupaten atau kota disebut Kepolisian Republik Indonesia Sektor atau Polsek. Yang pertama ada unsur pimpinan, ada Kapolri. 2. Unsur pengawas dan pembantu pimpinan ada Itwasum, Asop, Asrena, ASSDM, Aslok, Divisi Propam, Divisi Hum, Divisi Humas, Divisi Hubinter, Divisi TIK, Spripim, Setum, Yanma. Yang ketiga ada unsur pelaksana pokok. Yang pertama ada Batelkam, Bareskrim, Baharkam, Koprimob, Korlantas, Densus 88 AT. Yang keempat ada unsur pendukung, ada Lemdiklat Polri, Saspimpol, Akpol, STIK, Subtukpa, SIPSS, Diklat Resers, Pusdik, Pusdoskes, Pusko, Puslitbang, Pusjara Polri. Yang kelima ada kepolisian daerah, itu ada Polda, Polres, dan Polsek. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.